kembali lagi dengan saya di video pembelajaran siswa. Kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing EIGRP. Nah, kalian tahu kan jika dynamic itu artinya auto dan untuk static itu artinya manual. Nah, jika kita melakukan static routing dan jaringan berkembang, maka kita harus mengkonfigurasi router lagi. Sedangkan untuk dynamic itu tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual, tidak seperti static. Tapi kita perlu menyeting router barunya dan otomatis router lainnya akan update. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dynamic routing. Di sini saya sudah membuat topologi 2 router dan 2 switch. Nah, di router 1 untuk interface gig 00 IP-nya itu 10.10.10.1/24 dan untuk gig 0/1 IP-nya itu 192.168.10.1/24 dan untuk PC 1 IP-nya yaitu 192.168.10.2 dan untuk di router 2 interface gig 00 IP-nya itu 10.10.10.2/24 untuk interface gig 01 IP-nya itu 192.168.20.1/24. Lalu untuk PC 2 IP-nya itu 192.168.20.2/24. Nah, sebelum itu kita akan setting IP-nya terlebih dahulu pada PC 1 192.168.10.1 subnet masknya 255. Lalu gateway-nya itu 192.168.10.1. Untuk PC 2 juga. Selanjutnya kita akan menyeting IP pada router. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita masuk ke interface gig 0/0 sampai 1. Kita tekan S ya. Lalu exit. Kita masuk ke interface gig 0/0. Kita masukkan IP address 10.10.1 dan subnet masknya exit. Kita masuk ke interface gig 0/1. Lalu kita ketik IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya juga. Lalu untuk router 2 juga kita berikan IP-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Masuk ke interface gig 0/0 sampai 1. Kita tekan S ya. Kita exit dan masuk ke interface gig 0/0.
memasukkan IP-nya yaitu 10.10.2 dan subnet masknya juga. Dan kita masuk ke interface key 0/1. Nah, ketikkan IP-nya yaitu 192.168.20.1 dan subnet masknya juga. Di sini untuk PC1 dan PC2-nya itu belum bisa berkomunikasi karena kita belum menyeting routing gig 00-nya dan interface gig 00-nya itu belum tahu IP-nya. Nah, konsep static dan dynamic yaitu untuk static kita menuliskan IP route, destination, dan gateway. Contohnya yaitu 192.168.20.0 lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0 lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, sedangkan untuk dynamic kita menggunakan interface connected network, artinya routernya akan melakukan promosi terhadap router lain. Misalkan di sini router 1 melakukan interface ke router 2 bahwa router 1 mempunyai IP 192.168.10.0/24 dan 10.10.10.0/24 dan jika ingin melakukan route akan melewati satu router saja. Dan untuk router 2 akan melihat di tabel routingnya bahwa IP tersebut belum ada, kemudian akan menambahkan IP-nya secara otomatis. Begitu pula untuk sebaliknya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing. Kita masuk ke router 1. Sebelumnya kita akan mengenal beberapa protokol yang ada di dynamic routing. Nah, di dynamic routing ada yang namanya protokol RIP. Protokol ini sudah jarang digunakan atau not used, jadi kita tidak akan membahasnya. Lalu yang kedua ada protokol EIGRP, yaitu ini untuk protokol untuk router Cisco dengan Cisco. Lalu yang kedua yaitu protokol OSPF yang artinya Open Standard, dan terakhir yaitu PGP, sama seperti OSPF yaitu Open Standard namun berbeda dari EIGRP dan OSPF. Nah, untuk protokol PGP kita akan membahasnya nanti. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi dynamic. Kita masuk ke router 1. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router EIGRP tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya Autonomous System Number. Kita akan membahas nanti saat PGP. Nah, untuk Autonomous System Number ini kita harus menggunakan nomor yang sama pada semua routernya. Misalkan di sini kita akan menggunakan nomor 10. Nah, untuk router lainnya kita juga akan menggunakan nomor 10. Kita enter. Kita ketikkan network 10.10.0. Enter dan network 192.168.10.0. Lalu kita akan melanjutkan pada router 2. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan router EIGRP 10. Kita ketikkan network 10.10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa untuk
IP 10.10 ini itu sudah berada di router ini atau sudah tetanggaan pada router satunya. Lalu kita ketik network 192.168.20.0. Selanjutnya kita akan cek dengan mengetik to show IP EIGRP network. Nah, di sini untuk IP address pada 10 IP address 10.10 ini sudah ada di interface GIG 00. Kita cek to show IP route. Nah, di sini ada huruf D yang artinya EIGRP. Kenapa bukan E? Karena E untuk protokol PGP dan untuk protokol OSPF yaitu IA. Lalu kita cek pada router 1. Kita cek to show IP EIGRP. Nah, di sini juga sudah ada untuk IP address 10.10.10.2. Kita cek to show IP route. Nah, di sini juga sudah ada untuk IP-nya. Selanjutnya kita akan mencoba tes PC 1 ke PC 2. Awal-awal memang pilot. Nah, di sini artinya untuk PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu network lagi. Kita akan menambahkan satu router dan satu PC yang masing-masing terhubung. Nah, untuk router 3 untuk interface GIG 0/0 IP-nya itu 20.20.20.2/24. Dan untuk interface GIG 0/1 IP-nya itu 192.168.30.30.1/4. Untuk PC 3 IP-nya yaitu 192.168.30.1 .2/24. Untuk router 2 IP-nya untuk interface GIG 0/2 IP-nya yaitu 20.20.1/24. Nah, pada topologi 3 router ini kita menambahkan satu router. Nah, kita di sini hanya akan menyeting router 3 dan router 2. Dan untuk router 1 tidak kita setting karena tidak ada network tambahan. Sedangkan untuk router 2 itu ada tambahan network yaitu GIG 0/2. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router 2 terlebih dahulu. Kita exit. Kita masuk ke interface GIG.
hik 0/2. Kita nyalakan terlebih dahulu, yaitu NoSH. Kita masukkan IP-nya, yaitu 20.20 titik 1, lalu subnet masknya. Lalu kita exit, lalu kita dynamickan IGRP terlebih dahulu. Kita ketikkan router IGRP 10. Kita ketikkan network 20.20 0. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi router 3. Masuk ke interface range hik 0/0 sampai 1. Kita NoSH, kita exit, kita masuk ke interface hik 0/0. Kita masuk IP-nya, masukkan IP-nya itu 20.20.20.2. Subnet masknya juga. Exit, kita masuk ke interface hik 0/1. Kita masukkan IP address-nya. Di 192.168.30.1 dan subnet masknya juga. Kita exit, kita ketikkan router IGRP 10. Lalu kita masukkan networknya 20.20.20.0. Lalu kita masukkan network lagi 192.168.30.0. Lalu kita cek to show IP IGRP. Lalu kita cek to show IP root. Sini untuk IP-nya itu sudah ada. Lalu kita cek pada router 2 to show IP IGRP root. Nah, di sini IP-nya juga sudah ada. Lalu kita cek to show IP root. Di sini juga sudah ada untuk IP-nya. Lalu untuk router 1 kita cek. Ini juga untuk router 1 IP-nya juga sudah ada. Lalu kita setting IP pada PC 3. Kita masukkan IP-nya 192.168.30.2. Lalu subnet masknya juga dan gateway-nya itu 192.168.30.1. Lalu kita akan coba pingkan dari PC 3 ke PC 2 successful. Lalu untuk PC 1 dan PC 2 PC 3 hasilnya juga successful.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing VLAN. Nah, kita tambahkan satu switch. Kita menggunakan switch 2960 dan 2 PC. Hubungkan. Kita hubungkan. Nah, di sini untuk interface di 0/2 IP-nya yaitu 30.30.1/24. Untuk interface FA02 IP-nya yaitu 192.168.40.1/24. Untuk interface FA03 IP-nya itu 192.168.50.1/24. Untuk PC 4 IP-nya itu 192.168.40.2/24. Untuk PC 5 IP-nya itu 192.168.2/24. Nah, untuk interface FA02 yaitu untuk VLAN 40, dan untuk interface FA03 itu masuk ke VLAN 50. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP pada PC-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.40.2 dan subnet masknya, dan gateway-nya yaitu 192.168.40.1. Lalu untuk PC 5 juga 192.168.50.2 subnet masknya juga. Lalu gateway-nya itu 192.168.50.1. Lalu kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Membuat VLAN 40, kita exit, lalu kita buat VLAN 50, kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA02, lalu kita ketikkan switch port, mode akses, lalu kita ketikkan switch port, akses, VLAN 40, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA03, kita ketikkan switch port, mode akses, kita ketikkan switch port, akses, VLAN 50. Lalu kita mode terangkan terlebih dahulu, kita exit, kita masuk ke interface FA01, lalu kita ketikkan switch port, mode terang. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 3 agar VLAN ini bisa terhubung atau berkomunikasi pada PC 1, PC 2, dan PC 3.
Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke interface gig 0/2. Lalu kita nyalakan. Lalu kita masukkan IP-nya, itu 30.30.30.1, lalu subnet masknya. Lalu kita exit. Lalu kita akan membuat interface gig 0/2.40. Kita ketikkan encapsulation .1q 40. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.40.1. Lalu subnet masknya juga. Kita exit. Kita masuk ke interface gig 0/2.50. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q50. Kita masukkan IP address-nya. Lalu subnet masknya juga. Lalu exit. Kita akan coba ping terlebih dahulu. Seharusnya untuk router 3, seharusnya untuk PC 3 dan PC 4 dan PC 5 itu bisa berkomunikasi. Kita ping. Ini successful untuk PC 5. Hasilnya juga successful. Dan untuk PC 4 dan PC 5 hasilnya juga successful. Tapi untuk PC 2 dan PC 1 belum bisa berkomunikasi karena kita belum memasukkan atau kita belum mengadvertise router 1 dan router 2. Lalu kita akan melanjutkan konfigurasinya. Kita exit, lalu kita ketikkan router EIGRP 10, lalu network 192.168.40.0, lalu network 192.168.50.0, dan network 30.30.30.30.0. Kita cek to show IP root. Kita more. Nah, di sini untuk IP-nya sudah ada. Kita cek pada router 2 juga. Kita do show IP root. Sini untuk IP-nya juga sudah ada. Lalu kita router 1.
to show IP root. Sini untuk IP-nya juga sudah ada. Kita akan melakukan pengujian dari PC1 ke PC4. Hasilnya successful. PC1 ke PC5, hasilnya juga successful. Lalu untuk PC2 ke PC4, hasilnya juga successful. Lalu untuk PC2 ke PC5, hasilnya juga successful. Berarti untuk konfigurasi kita itu sudah selesai, dan video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.